Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita yang besar ketika kita sama-sama hadir bersama di tempat ini. Amin. Amin. Mari saya mengajak kita semua terhubung dengan Tuhan pagi hari ini. Karena kasih-Nya yang melayakkan seluruh kehidupan kita. Dia yang memampukan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita mau nyanyikan pujian. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau terhubung denganmu Tuhan. Kasih-Mu bukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, amin Tuhan. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku,
melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu
jabat tangan kiri kanan muka belakang. Kita mau katakan Allah kita Allah yang besar. Amin. Yes. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam
Tuhan. Haleluya. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Bapa. Seumur hidup kami akan terus melayani. Kami akan mengiring Tuhan dengan setia. Terima kasih karena Engkau yang besar.
dan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu, bahagiakanmu bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini komitmen kami di hadapan-Mu. Ini janji kami di mezbah-Mu Tuhan. Bahwa kerinduan kami mengiringi Yesus seumur hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selama-lamanya dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kau Tuhan yang bertata atas hidup kami. Kau Raja yang berdaulat memerintah atas hidup kami Tuhan. Tidak ada yang dapat menggantikan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami untuk selalu beri yang terbaik untuk Engkau. Ajar kami untuk selalu mengingat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas hidup kami. Agar kami menjadi orang-orang Kristen yang berkomitmen untuk mengasihi Tuhan. Berkomitmen melayani Tuhan. Berkomitmen memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kami. Mari berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu gak ada apa-apanya tanpa Engkau. Kekuatan rohani, kekuatan jasmani turun atas hamba-Mu. Pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, turun atas semua kami di tempat ini. Biar firman Tuhan menjamah kami, menerobos kedalaman hati kami, mengubah kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Dan kami berdoa juga buat anak-anak kami, sebentar mereka akan gereja anak. Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran buat anak-anak kami, roh takut akan Tuhan buat anak-anak kami. Mereka bertumbuh menjadi anak kebanggaan orang tua, kebanggaan Tuhan, dipakai Tuhan jadi berkat buat generasinya. Berkati kakak-kakak pembina, berikan hikmat, kesabaran untuk mengajar anak-anak, sehingga apapun yang mereka sampaikan, anak-anak dapat mengerti, iman mereka dikuatkan. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa melihat Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya berdoa semua kita terus dalam keadaan sehat. Amin. Bapak Ibu, saya lihat kalau minggu pertama gereja kita selalu penuh Saudara. Saya berdoa setiap minggu gereja kita juga penuh, amin. Bukan cuma hanya minggu pertama, saudara ya. Nah, kita bersyukur sudah memasuki bulan September. Dan tema gereja kita selama bulan September ini yaitu tentang komitmen, saudara. Bapak Ibu, tema setiap bulan di gereja kita itu saya udah susun dari tahun lalu, saudara, selama 1 tahun. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa visimu, apa hatimu buat jemaatmu di tahun 2024. Itu saya sudah dapatkan dari tahun sebelumnya, saudara. Saya minta sama Tuhan selama Januari sampai bulan Desember gereja kita itu sudah ada tema, saudara. Nah, tema bulan ini adalah tentang komitmen. Dan saya percaya setiap tema yang kita pelajari setiap bulan itu bukan sebuah kebetulan. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau sampaikan buat jemaatnya di tempat ini, amin. Bapak Ibu, percayalah komitmen itu begitu penting dalam kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, kita akan selalu diperhadapkan dengan sebuah komitmen. Saya yakin semua kita di tempat ini pasti tidak ada yang mau menikah sama orang yang tidak mau komitmen. Benar gak saudara? Perempuan-perempuan, laki-laki pasti gak mau menikah sama orang yang tidak mau komitmen.
Sebelum saya nikah dengan istri saya tanya dulu, kamu mau komitmen gak sama saya seumur hidup saya? Mau, oke, kita menikah. Kebalikannya istri saya juga tanya, kamu mau gak komitmen sama saya sekali seumur hidup? Mau, saudara. Nah, baru kami menikah. Nah, sama dalam hal pekerjaan, percayalah Bapak Ibu, tidak ada bos, perusahaan, pemimpin yang mau kasih tanggung jawab pekerjaan kepada karyawan, orang-orang yang tidak mau berkomitmen. Sama halnya dengan Tuhan. Tuhan sulit untuk percayakan hal yang besar kepada kita kalau kita sulit berkomitmen untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, berkomitmen sungguh-sungguh melayani Dia. Percayalah, dalam kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan sebuah kata komitmen. Dan hanya orang-orang komitmenlah yang dapat dipercaya dalam kehidupannya. Saya berdoa kita di tempat ini jadi jemaat-jemaat yang berkomitmen. Amin, Bapak Ibu. Apa itu komitmen? Komitmen adalah janji setia, tekad dan ketetapan hati yang kuat untuk melakukan sesuatu disertai dengan tanggung jawab. Jadi orang yang komitmen adalah orang yang setia. Dia bisa pegang janjinya. Dia punya tekad apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan hanya setia, dia punya tekad apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia pegang komitmennya. Punya hati yang kuat dan disertai dengan tanggung jawab. Jadi komitmen itu bukan cuma setia, komitmen itu bukan cuma sekedar tekad, tapi disertai dengan tanggung jawab. Itulah komitmen, saudaraku. Nah, bulan ini ya, tema kita komitmen, dan minggu pertama saya mau bahas tentang komitmen mengikut Tuhan. Coba diklik slide selanjutnya. Ada begitu banyak komitmen, tapi yang saya mau bahas minggu pertama ini komitmen mengikut Yesus. Kenapa saya mau bahas komitmen tentang mengikut Yesus? Karena begitu penting kita punya komitmen untuk mengikut Yesus. Percayalah, saudara sulit untuk sungguh-sungguh atau saudara sulit untuk mengikut Yesus kalau saudara nggak punya komitmen dalam kehidupan saudara. Untuk kita mengikut Yesus dasarnya adalah sebuah komitmen, saudara. Karena banyak saya temukan anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mereka hanya semangat di awal, mereka hanya setia di awal, tapi di pertengahan kehidupan mereka, ketika masa sulit datang, tantangan datang, pilihan-pilihan datang, mereka udah gak komitmen lagi untuk melayani Tuhan. Mereka udah gak komitmen lagi untuk ikut Tuhan. Sehingga sampai akhir hidup mereka, mereka tidak setia untuk melayani Tuhan. Tapi saya percaya gini, kalau engkau punya dasar yang kuat untuk mengikut Yesus, di pertengahan jalan, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, masa-masa sulit, masa-masa sukar, pilihan-pilihan datang dalam kehidupanmu, kalau engkau punya komitmen dalam kehidupanmu, saya berdoa apapun yang terjadi sampai akhir hidup kita, kita setia iring Dia. Amin, Bapak Ibu. Makanya dasarnya penting, komitmen. Kalau kita gak punya dasar, sama dalam hal pernikahan. Kalau engkau punya komitmen, itu yang akan membuat engkau bertahan dalam pernikahanmu. Bukan hanya bertahan, engkau bahagia, engkau menikmati. Nah, sama halnya kita mengikut Yesus. Kalau kita punya komitmen, itu akan tetap membuat kita bertahan. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, keren gak, saudara? Saya bangga banget ya, seneng sekali kalau ada jemaat bilang gini sama Tuhan, "Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, radikal banget, saudara. Luar biasa cintanya kepada Tuhan. Dia mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Terus Yesus berkata kepadanya, "Kamu benar mau ikut aku. Kamu pikirin loh," kata Yesus, "serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku, anak manusia yang mau engkau ikuti, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Benar kamu mau ikut aku? Pikirin matang-matang. Serigala ada tempat, burung ada tempat, ada sarang, ya kan, saudaraku? Tapi aku, anak manusia, gak ada tempat untuk meletakkan kepalaku. Aku gak ada tempat di bumi ini. Bener kamu mau ikut aku? Pikirin dulu, serius gak kamu mau ikut aku? Siap menderita, siap berkorban, Yesus bilang. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Oke, kalau kamu mau ikut aku, ayo ikut aku. Ingat ya, tapi aku gak punya tempat. Serigala masih ada tempatnya, burung masih ada tempatnya, aku gak punya tempat. Oke, ikut aku. Terus next. Tetapi orang itu berkata, coba baca sama-sama, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tadi dia bilang, "Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun kau pergi, Tuhan." Terus Yesus bilang, "Serius mau ikut? Pikirin dulu.
Serigala ada tempatnya, burung ada tempatnya. Aku gak punya tempat, kamu siap menderita, kamu siap berkorban. Tiba-tiba berubah pikirannya. Dia bilang apa? Izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Waduh, banyak gak orang Kristen model kayak gini saudara? Mulutnya, Tuhan aku mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tapi ketika masa sulit, masalah datang, tantangan datang dalam hidup kita, begitu banyak alasan kita untuk gak ikut Tuhan atau sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Terus ada orang lain lagi ngomong, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Coba baca sama-sama lagi. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Wah, rontok satu-satu. Mereka tadinya bilang, aku mau ikut engkau kemanapun kau pergi. Benar lu mau ikut gua, siap menderita, saya gak punya tempat loh. Akhirnya mereka semua, beberapa punya alasan. Aku mau ikut engkau Tuhan, tapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, baca sama-sama, tidak layak untuk kerajaan Allah. Diperlukan sebuah komitmen untuk ikut Yesus. Makanya lihat, percayalah sama saya, orang yang komitmen, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dengar, dia gak ada alasan untuk meninggalkan Yesus dalam kehidupannya. Orang yang gak siap komitmen, alasannya banyak. Tuhan, keluargaku ada yang meninggal nih. Tuhan, aku izin dulu ya, pamitan dulu. Banyak alasan. Makanya lihat, kalau saudara mau tahu orang komitmen atau gak komitmen, lihat, hanya orang-orang yang tidak komitmen yang begitu banyak alasan. Ibadah minggu gak datang, alasannya banyak banget. Komisi wanita gak ibadah, alasannya banyak banget. Kompas gak datang, alasannya banyak banget. Perak gak ikut, alasannya banyak banget. Lihat, kalau mau tahu orang-orang komitmen atau gak komitmen, lihat, orang yang gak komitmen pasti banyak alasan. Yang mengerti katakan amin. Terus kita lihat lagi. Next, apa dasar komitmen kita ikut Yesus? Yang pertama, diperlukan kesungguhan. Katakan sama-sama, kesungguhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh yang bisa komitmen. Saudara, sulit untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, mengasihi Tuhan, kalau tidak ada komitmen dalam kehidupanmu. Komitmen sejati tidak didasari dengan perasaan. Jadi komitmen sejati itu dasarnya kesungguhan, bukan dasar perasaan. Nah, banyak orang ikut Tuhan dasarnya perasaan. Kalau perasaannya lagi baik, moodnya lagi baik, ikut Tuhannya juga baik. Moodnya lagi bagus, imannya juga bagus. Keuangannya lagi bagus, kesehatannya lagi bagus, perasaannya bagus, imannya, moodnya juga bagus. Keuangan lagi gak baik, kesehatan lagi gak baik, imannya juga gak baik, moodnya juga gak baik. Kenapa gak ibadah? Mood saya lagi gak enak Pak Pendeta. Perasaanku lagi gak enak Pak Pendeta. Ikut Tuhan dia harus dengan sebuah komitmen. Nah, komitmen dasarnya bukan mood, bukan perasaan, tapi kesungguhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak gak orang Kristen ikut Tuhan mut-mutan saudara. Makanya gak heran ada Kristen kapal selam. Kadang timbul, kadang tenggelam. Kalau moodnya lagi bagus timbul, wah ketara banget, sukacita, semangat, oh keuangannya lagi oke, kesehatannya lagi oke. Giliran ada masalah, tenggelam, perasaannya lagi gak enak, moodnya lagi gak enak. Jangan kau ganggu aku, nah moodku lagi gak baik ini. Hati-hati kau, saya udah beritahu kau di awal, nah jangan kau ganggu aku, moodku lagi gak baik ini. Jangan kau coba-coba telepon, pendetaku sekalipun telepon, jangan moko, jangan moko. Kita ikut Tuhan dasarnya bukan mood, bukan perasaan, tapi kesungguhan. Amin. Bisa kebayang kalau Tuhan juga mut-mutan menolong kita, memberkati kita. Saudara lagi ada masalah kesehatan, saudara berdoa, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Terus Tuhan bilang, sorry ya, aku lagi gak mood menyembuhkan kamu. Bisa kebayang, saudara lagi ada masalah keuangan, Tuhan berkati aku, tolong Tuhan bukakan pintu yang tertutup. Tuhan bilang, sorry ya, aku lagi gak mood memberkati kamu.
Bisa kebayang kalau Tuhan mut-mutan sama kita. Jadi stop ikut Tuhan mut-mutan. Stop melayani Tuhan mut-mutan. Ada loh orang cuman gara-gara lagi gak mood, pelayanannya di cancel. Tugas tanggung jawabnya di cancel, cuman masalah lagi gak mood. Bisa kebayang kalau Tuhan juga mut-mutan sama kita. Aduh lagi gak mood ibadah nih, lagi gak mood nih pelayanan. Dan bisa bayangkan kalau saya juga sama istri saya main perasaan dalam pernikahan. Istriku banyak mengecewakanku nih, kita cerai. Besoknya dia gak melukai, dia seneng. Kita gak jadi cerai ya. Atau kebalikannya, aduh suamiku banyak melukai, perasaanku sakit, perasaanku kecewa, kita cerai. Pas saya kasih uang, gak jadi cerai. Perasaanku enak dikasih uang. Dalam pernikahan gak main perasaan dasarnya, kesungguhan. Dalam ikut Tuhan dasarnya bukan perasaan, kesungguhan, bukan mood. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini mari kita bertobat. Kalau ikut Tuhan masih pakai perasaan. Jadi bilang sebelah, please jangan baper, bilang. Jangan baper, ikut Tuhan gak boleh baper. Aku mundur Pak, perasaanku kecewa. Aku lepas pelayanan Pak, perasaanku sakit. Komitmen dasarnya bukan perasaan, tapi kesungguhan. Engkau disakiti, engkau dikecewakan, engkau punya dasar yang kuat, yaitu kesungguhan. Bukan karena perasaan. Kalau saya melayani Tuhan pakai dasar modal perasaan, waduh saya banyak kecewanya saudara. Istri saya kalau nikah sama saya dasarnya perasaan, mungkin saya udah lama ditinggalin. Atau kebalikannya, kalau modal saya menikah dasar perasaan, mungkin saya juga udah meninggalin istri saya. Pernikahan, pelayanan harus didasari dengan sebuah kesungguhan, bukan perasaan. Saya mengerti, katakan amin. Markus 12 ayat 30 bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Waduh, mengasihi Tuhan tuh harus dengan segenap hati loh saudara. Apa artinya segenap hati? Kesungguhan. Saudara, sulit untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kalau gak ada dasar kesungguhan dalam kehidupanmu. Makanya gak heran kita pilek sedikit aja kita gak mau ibadah, gak ada kesungguhan. Amin. Amin saudaraku. Dan dengan segenap jiwamu. Mengasihi Tuhan harus dengan segenap jiwa, harus dengan segenap hati, segenap akal budimu, sepenuh akal budi kita, pikiran kita hanya untuk Tuhan. Dan dengan apa? Segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap kekuatan kita, bukan sisa-sisa kekuatan kita. Memang dari hari Senin sampai Sabtu kita udah capek kerja seharian, tapi aku mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Jadi gak ada excuse, gak ada alasan. Aduh Pak Pendeta maklumilah, kan saya udah capek Senin sampai Sabtu cari uang kerja. Jadi kalau hari Minggu saya ibadah saya ngantuk-ngantuk, tolong dimaklumi. Saya udah capek seminggu kerja. Jadi kalau saya melayani kayaknya gak maksimal, saya lemas-lemas. Pak Pendeta harusnya maklum dong. Tenagaku udah habis cari uang dari Senin sampai Sabtu. Kasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Gak ada amin ya nih. Amin saudaraku. Belajar dari siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ini luar biasa loh Sadrak, Mesak, Abednego saudara. Jadi Raja Nebukadnezar buat peraturan. Siapa yang tidak menyembah dewa patung yang sudah saya buat akan dimasukkan dalam perapian. Waduh, apinya panas, saking panasnya itu orang yang mau dorong Sadrak, Mesak, Abednego mati. Padahal dia gak ditaruh ke bawah loh. Panas saudara. Jujur ya, kalau kita jadi Sadrak, Mesak, Abednego, ada api nih, perapian panas depan kita. Ayo sangkal Tuhan, sembah itu patung. Kira-kira saudara kita sembah itu patung atau kita mau masuk dalam perapian? Coba tanya sebelah, kalau kamu jadi Sadrak, Mesak, Abednego bagaimana, tanya? Kalau saya ya, ini saya mungkin misalkan saya Sadrak, Pak Sabil, Abednego, Sadrak, Pak Teddy, Mesak. Wah, kami bertiga. Wah, gimana nih Pak Teddy, Pak Sabil? Kita harus nyembah patung, kalau enggak kita masuk ini loh api. Kalau saya mungkin, Pak Sabil, Pak Teddy, ayo kita berdoa. Kita minta kehendak Tuhan. Amin. Pas amin saya bilang, Pak Sabil, Pak Teddy, Tuhan bicara sama kita. Tuhan kasih hikmat sama saya. Kita pura-pura sembah itu patung.
Kita pura-pura sembah itu patung. Tuhan kasih hikmat sama kita, kita harus bijaksana. Yang penting hati kita tetap kepada Tuhan. Gimana Pak Teddy? Hikmat Bapak luar biasa. Pak Sabil gimana? Setuju Pak, saya setuju. Anak-anakku masih kecil kodong. Pak Teddy bilang, setuju Pak, belum kawin kodong. Bener gak saudara? Itu kalau saya sama Pak Teddy, Pak Sabil mungkin. Tapi saya yakin saudara enggak lah. Kelihatan wajah saudara radikal semua ini. Orang-orang komitmen. Tapi saya suka Sadrak Mesak Abednego bilang apa? Sekalipun Allahku tidak menolong aku. Waduh, ini keren lu saudara. Sekalipun Allahku tidak menolong aku. Sadrak Mesak Abednego gak berdoa, Tuhan berhentikan api ini, Tuhan turunkan hujan supaya api ini mati, padamkan api ini. Dia gak doa gitu. Dia gak doa minta mukjizat. Atau dia gak berdoa, Tuhan buat mati mereka semua supaya mereka tahu bahwa Engkau Allah yang hidup. Tuhan matikan api ini supaya mereka tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang hidup. Enggak loh. Dia gak minta mukjizat. Dia gak minta pertolongan. Dia cuma berdoa, sekalipun Allahku tidak menolong aku tidak akan pernah menyembah dewa patungmu. Oh aduh, ini lihat kesungguhan Sadrak Mesak Abednego. Komitmen Sadrak Mesak Abednego. Sekalipun Allahku tidak menolong aku, sekalipun sakitku tidak sembuh Tuhan, aku tetap percaya beriman akan Kau. Sekalipun di rumahku sudah kehabisan beras, aku tetap beriman percaya kepada Engkau. Itu komitmen kesungguhan. Cuman 2 orang yang bilang amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Komitmen kesungguhan. Dengar, tinggalkan sesuatu demi Yesus. Jangan tinggalkan Yesus demi sesuatu. Percayalah, ketika engkau meninggalkan sesuatu demi Yesus, engkau akan mendapatkan segalanya. Tapi ketika engkau meninggalkan Yesus demi sesuatu, engkau hanya mendapatkan sesuatu dan engkau akan kehilangan segalanya. Salah satu mantan putri Indonesia, orang Kristen, anak penginjil, waktu dia menang jadi putri Indonesia, dia diundang banyak gereja. Dia bersaksi di mana-mana. Dia menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Singkat cerita, dia jatuh cinta kepada Duren. Tahu Duren? Duda keren. Memang dudanya betul-betul keren. Ganteng, gantengnya beda tipis sama saya. Ya saya akui, saya jujur lebih banyak dia sedikit lah, ya kan? Cuman sedikit saudara. Dia menikah dengan Duren, duda keren yang tidak seiman. Bukan orang Kristen, bukan orang percaya Yesus. Dia tinggalkan Yesus demi Duren, duda keren. Dia nikah loh. Dia udah gak percaya, sampai sekarang dia mualaf. Sampai sekarang dia gak percaya, dia tinggalkan Yesus. Singkat cerita, dia punya anak, Durennya meninggal. Duda kerennya meninggal, benar loh saudara. Beberapa tahun kemudian suaminya Durennya meninggal. Dia masuk penjara. Tragis saudara. Tragis. Tinggalkan sesuatu demi Yesus. Jangan tinggalkan Yesus demi sesuatu. Ketika engkau meninggalkan Yesus demi sesuatu, engkau hanya mendapatkan sesuatu dan engkau akan kehilangan segalanya. Dia tinggalkan Yesus demi Duren. Memang dia dapatkan Duren, tapi dia kehilangan segalanya. Dengar anak muda, jangan pernah tinggalkan Yesus hanya karena pacarmu. Loh Pak, emang gak boleh punya pacar? Boleh punya pacar. Alkitab bilang cari yang saudara seiman, bukan saudara sepupu. Jangan tinggalkan Yesus karena hartamu. Loh Pak, emang gak boleh punya harta? Oh boleh dong. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa saudara sukses, saudara kaya. Tapi jangan pernah tinggalkan Yesus karena kekayaanmu. Jangan tinggalkan Yesus demi jabatanmu. Loh Pak, masa saya gak boleh punya jabatan? Saya gak boleh punya pekerjaan. Harus kerja, harus punya jabatan tinggi. Saya berdoa engkau jadi orang nomor 1 di perusahaanmu. Tapi jangan pernah tinggalkan Yesus demi jabatanmu. Gak ada amin ya nih. Amin Bapak Ibu. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena sekarung beras. Jangan tinggalkan Yesus hanya karena masalah urusan perut. Punya komitmen kesungguhan untuk ikut Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin.
Yang kedua, apa dasar komitmen kita? Dasar komitmen kita yaitu ketulusan untuk ikut Tuhan. Apa Bapak Ibu? Ketulusan. Belajar dari Yesus begitu tulus mengasihi kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara. Menurut Bapak Ibu Saudara, sebelum Yesus ditangkap, kan dia basuh kaki murid-muridnya. Menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu gak bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali? Tahu gak? Tahu. Pertanyaannya, apakah Yesus masih tetap basuh kaki Petrus? Dia masih basuh? Dia tahu bahwa dia akan dihianati. Petrus kan radikal banget. Tuhan, siapa yang berani tangkap engkau? Langkahi dulu mayatku. Aku rela mati untuk engkau. Aku rela di penjara untuk engkau. Wah, radikal banget. Yesus bilang, ini belum terjadi loh, belum terjadi. Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi pertanyaannya, Yesus tetap basuh dia? Posisi Yesus siapa? Guru. Guru loh saudara. Petrus ini muridnya, pengikutnya. Tapi dia tetap basuh kakinya. Ini gak gampang. Ini orang yang menyangkal aku nih. Ini orang yang omdo nih, ngomong doang nih. Di depan aku manis nih. Depan aku bilang siapa yang berani tangkap aku. Tapi dia akan menyangkal aku. Wah, Yesus tetap basuh. Itu gak mudah. Kalau gak punya ketulusan, waduh gak mungkin bisa. Waktu Petrus bilang, Tuhan siapa yang berani tangkap engkau, langkahi dulu mayatku. Yesus tahu nih orang akan menyangkal. Kalau gak punya ketulusan, ngomong aja lu gede. Gua tahu hati lu akan menyangkal gua kok. Gak layak nih orang jadi pengikut aku, gak layak nih orang jadi murid aku. Cari yang lain. Pertanyaannya, apakah Yesus ganti Petrus? Enggak. Yesus kasih kesempatan sama Petrus, kasih kesempatan. Itu kalau gak punya ketulusan, gak mudah. Mungkin beberapa kali engkau disakiti, beberapa kali engkau dihianati. Belajar untuk punya ketulusan, seperti Yesus tulus mengasihi kita. Amin. Menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu kalau Yudas akan menjual dia, mengkhianati dia. Menurut Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu berapa keping Yudas jual Yesus? 30 keping. Kalau dirupiahin sekarang dolar udah naik nih 400 sampai 500 ribu rupiah kurang lebih. Kalau dirupiahin 400 sampai 500 rupiah. Yudas menjual Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Kurang lebih 3 tahun mereka bersama-sama. Makan sama-sama, tidur sama-sama, pelayanan sama-sama. Yesus begitu mengasihi mereka. Yudas menjual, mengkhianati. Tapi Yesus tetap basuh kakinya saudara. Yesus tetap melayani. Waduh, saya belajar sama Yesus. Saya belajar sama Yesus. Untuk tetap tulus mengasihi orang lain. Walaupun kita dikhianati, kita disakiti, tetap tulus mengasihi. Gak ada amin ya nih. Amin Bapak Ibu, gak gampang, tapi ini komitmen kita. Gak mudah, tapi ini komitmen kita, ketulusan mengiring Yesus. Gak pakai perasaan. Waduh, kalau pakai perasaan saudara, wah ini orang yang akan jual saya nih. Ini orang yang akan menyangkal saya. Ya pernikahan juga gitu kan. Dasarnya kan komitmen, ketulusan di hadapan Tuhan, komitmen. Aku menerima Rahel Karelun Repi dalam keadaan kaya miskin, sehat sakit, susah senang. Ini ketulusan. Gemuk kurus, oh enggak ada. Di janji nikah gemuk kurus enggak ada saudara. Nanti istri saya marahin saya nih di kamar. Papa main fisik lagi. Itu perlukan ketulusan. Kaya miskin, susah senang, sehat sakit. Itu kan komitmen di hadapan Tuhan, janji nikah. Wiwin masih ingat ya sama Vera ya, janji nikahnya ya. Keadaan apapun, ketulusan. Kaya miskin. Ketika Wiwin udah gak kaya lagi, kalau Vera gak punya hati yang tulus, susah mau kok hidupmu, susah mau tinggal mau punya suami kayak gitu.
Buat apa kau pertahankan? Tapi karena aku udah tulus, sudah komitmen di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, kaya miskin, susah senang. Amin. Amin. Yesus begitu tulus mengasihi kita. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya sama Yesus. Kenapa mereka percaya sama Yesus? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri, baca sama-sama, tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena apa Yesus gak percaya sama mereka? Yesus mengenal mereka. Apa yang Yesus kenal dari mereka? Mereka ikut Yesus, percaya Yesus hanya karena tanda-tanda, hanya karena mukjizat, hanya karena berkat. Gak tulus untuk ikut Yesus, gak tulus untuk melayani Yesus. Karena berkat, karena mukjizat, karena tanda-tanda. Sehingga Yesus gak percaya sama mereka. Kenapa Yesus gak percaya sama mereka? Karena Yesus mengenal mereka. Apa yang Yesus kenal dari mereka? Ketidaktulusan hati mereka untuk mengikut Yesus. Karena mereka ikut Yesus hanya karena tanda-tanda mukjizat, berkat, kesembuhan. Dengar. Kalau engkau gak punya hati yang tulus untuk ikut Yesus, kau hanya kejar berkat, mukjizat. Ketika engkau sakit, engkau sungguh-sungguh sama Yesus, kau komitmen sama Yesus. Tapi percayalah, ketika sakitmu sembuh, dengan mudah kau akan melupakan Yesus. Karena dasarmu ikut Yesus hanya karena kesembuhan. Kalau engkau ikut Yesus hanya karena berkat, waktu engkau susah, engkau dengan mudah nangis, teriak, minta pertolongan, permohonan Tuhan supaya engkau diberkati, engkau sukses, berhasil. Tapi percayalah, ketika engkau sukses, berhasil, engkau diberkati, dengan mudah engkau akan meninggalkan, melupakan Yesus. Kita harus tulus ikut Tuhan, melayani Tuhan, bukan karena mukjizat, kesembuhan, berkat. Yang setuju katakan amin. Karena Yesus begitu tulus mengasihi kita, dia gak terima apa-apa dari kita. Kita lihat lagi next. Klik Lukas 17 ayat 12 sampai 18. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah berapa orang Bapak Ibu? 10 orang kusta menemui dia. 10 orang kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak. Kenapa berdiri agak jauh? Kenapa harus teriak? Karena waktu zaman dulu sakit kusta itu gak sembarang dekat sama orang-orang yang sehat. Itu penyakit dianggap aib, menular saudaraku. Jadi mereka teriak dari jauh, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Siapa mereka ini? 10 orang yang sembuh, mengalami mukjizat, mengalami kesembuhan Yesus. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali. Hanya berapa orang yang kembali? Seorang. Mana yang 9-nya? Sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Terus next. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Kan tadi yang teriak sama aku, minta pertolongan, minta kesembuhan sama aku kan 10 orang. Sembuh-sembuhnya 10 sembuh-sembuh. Sembuh semua 10-10-nya. Terus kenapa kok cuman 1 orang? Yesus bilang, di manakah yang 9 orang itu? Melupakan Yesus, udah sembuh. Minta tolong sama Yesus, ikut Yesus, percaya Yesus cuman karena kesembuhan. Makanya dengan mudah melupakan Yesus. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Banyak orang Kristen model kayak 9 orang ini. Waktu susah, bangkrut, kolab, Tuhan berkati aku, tolong aku Tuhan. Tuhan begitu mengasihi orang ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Ketika sukses diberkati, dengan mudah melupakan Tuhan. Mari saya berdoa jadi jemaat Tuhan yang tulus mengasihi Tuhan. Bukan karena kesembuhan, bukan karena berkat, bukan karena mukjizat. Karena Yesus sudah begitu tulus terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Amin. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya enggak anti, saya percaya kesembuhan, saya percaya mukjizat, saya percaya berkat. Tapi dasar kita ikut Yesus bukan itu. Amin Bapak Ibu. Amin.
Bukan itu dasar kita. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, benar mau ikut aku. Yesus bilang, kamu benar mau ikut aku? Ia harus menyangkal dirinya. Saudara siap gak ikut Yesus? Harus menyangkal diri. Saudara siap mau ikut Yesus? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Benar gak sih kita ini udah kualitas pengikut Yesus? Atau kualitas kita hanya karena gerombolan orang banyak, yang karena mukjizat berkat, saudara? Kalau kualitas pengikut Yesus sejati bukan hanya karena berkat mukjizat, perlu ketulusan, perlu kesungguhan. Amin, Bapak Ibu. Pak Sabil, boleh minta tolong Pak Sabil maju ke depan, Pak Sabil. Saya mau kasih ilustrasi. Ini Pak Sabil, saya Yesus, saudara. Ya gak apa-apa ya Pak Sabil ya. Oke, kan ada lagunya. Kan orang mau ikut Yesus setiap hari. Ada lagunya kan, jalan serta Yesus. Coba Kesia. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap tahun. Setiap hari atau setiap tahun? Yang benar. Tapi banyak orang Kristen sekarang jalan sama Yesus tahun sekali kan. Kristen Natal. Makanya lihat gereja manapun kalau Natal penuh rame, saudara. Lagunya enggak gitu. Jalan sertanya setiap minggu. Setiap hari atau setiap minggu? Yang benar. Banyak orang Kristen ikut Yesusnya, jalan sama Yesus cuman seminggu sekali. Ini gereja, nah hari Minggu gereja, nggak boleh kau merokok, nah nggak boleh. Ini gereja. Oh di gereja nggak boleh merokok, berarti di luar gereja boleh merokok. Ini gereja, nah kualat kau main judi di gereja, kualat kau main judi di gereja. Kena kutuk kau. Oh di gereja nggak boleh main judi, berarti di luar gereja boleh. Bisa-bisanya kau ngegosip di gereja. Kau tidak takut Tuhan kah? Kau tidak takut Tuhan? Bisa-bisanya kau ngegosip di gereja. Dede, pendetamu lagi kau gosipin. Kau gak takut Tuhan kah? Oh di gereja gak boleh gosip hari Minggu, berarti di luar gereja boleh. Jalan sama Yesus bukan seminggu sekali di gereja. Lagunya apa? Jalan sertanya setiap hari. Ada Tuhan setiap hari di hidupku. Ada Yesus setiap hari di hidupku. Bukan cuma di gereja hari Minggu. Itu komitmen, kesungguhan, ketulusan. Jalan dalam suka. Pas suka, Pak Sabil jalan sendiri, Yesusnya ditinggal. Jalan dalam. Terus Pak Sabil bilang, dadah Yesus. Bilang Pak Sabil, dadah Yesus. Terus Tuhan bilang, anakku Sabil, kenapa aku ditinggal? Lagi suka Tuhan, lagi banyak berkat. Tanggal muda mau jalan-jalan dulu keluar negeri, jalan-jalan dulu keluar kota, mau jalan-jalan dulu ke mall. Lagi suka, pacar baru Tuhan, pacar baru. Lagi enak, lagi enjoy. Kita waktu kita senang, diberkati, seringkali kita lupakan Tuhan kan. Halo, seharusnya lagunya gimana? Jalan dalam suka. Engkau diberkati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Engkau semakin dekat sama Tuhan. Engkau semakin berharap sama Tuhan. Tuhan kenalin pacarku Tuhan. Tuhan gak dilupain. Tuhan gak ditinggalin. Amin. Dapat berkat, dapat gaji. Aku mau tetap utamakan Tuhan dalam kehidupanku. Bukan berarti gak boleh keluar negeri, gak boleh ke mall, keluar kota. Enggak, liburan. Tapi aku mau tetap utamakan Yesus dalam hidupku. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Pas dukanya Pak Sabil gak mau jalan. Terus Tuhan bilang, anakku Sabil, kenapa gak ikut aku, gak jalan aku? Pak Sabil bilang, lagi duka Tuhan, lagi galau, baru diputusin pacar, lagi bete Tuhan. Tahu bete? Butuh tati tayang. Lagi butuh tati tayang, nanti dulu ikut Tuhan, nanti dulu. Lagi banyak masalah, emang aku ke gereja tiba-tiba utangku lunas. Emang aku pelayanan tiba-tiba turun beras dari langit, nanti dulu Tuhan, nanti dulu Tuhan. Waktu kita duka, kita mulai gak percaya sama Dia. Kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Komitmen setiap hari.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Memang masalahku berat Tuhan. Aku udah gak sanggup, aku udah gak mampu, aku udah gak kuat. Tapi aku percaya di dalam Tuhan aku tetap kuat. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Tuhan sumber kekuatanku. Aku mau tetap prioritaskan Tuhan walaupun banyak masalah dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan yang menolong aku. Ini orang yang komitmen. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Pak Sabil. Tuhan berkati. Next. Yang terakhir saudara. Apa dasar komitmen kita? Tadi yang pertama apa? Kesungguhan. Saya berdoa saudara mulai sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh dengan pekerjaanmu. Sungguh-sungguh dengan pernikahanmu. Yang kedua, diperlukan ketulusan. Tulus melayani Tuhan, tulus ikut Tuhan, bukan karena berkat mukjizat kesembuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Yang ketiga, apa dasar kita komitmen? Pengorbanan. Yohanes 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus komitmen berkorban untuk saya dan saudara. Dia selesaikan di kayu salib. Alkitab berkata bahwa Yesus juga 100% manusia. Dia 100% Tuhan, 100% manusia waktu ada di bumi ini saudaraku. Dengan kata lain, dia juga punya kelemahan. Dia juga punya kekurangan. Mungkin sebagai manusia waktu dia dicambuk, waktu dia ditangkap, dia dihina, dia diludahi. Mungkin sebagai manusia, aku udah gak kuat lagi, aku udah mau nyerah. Tiba-tiba dia ingat wajahnya Bu Fani. Dia bangkit lagi saudara. Dia ingat. Dicambuk lagi, jalan ke bukit Golgota saudaraku. Dicambuk berkali-kali. Palanya dimahkotai duri. Dipermalukan, dihina. Dia udah gak kuat lagi. Oh Allah, Bapak udah gak sanggup. Tiba-tiba dia ingat wajahnya Pak Oldi saudara. Dia selesaikan tuntas di kayu salib. Pengorbanannya demi saya dan saudara. Amin. Maukah kita juga iring Yesus dengan sebuah komitmen yang didasari dengan sebuah pengorbanan. Kita lihat terakhir contoh-contoh murid-murid Yesus yang berkorban. Petrus dibunuh dengan cara disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah. Petrus pernah nyangkal Yesus. Dia malu sama dirinya. Aku gak layak mati disalib. Aku mau mati kepalaku disalib di bawah. Lihat pengorbanannya. Siapa lagi saudara? Next. Andreas mati disalib dengan posisi membentuk huruf X. Bayangin lo disalib posisi huruf X. Matius mati karena disiksa kemudian dibunuh menggunakan pedang di daerah Ethiopia. Yakobus mati karena dirajam dan dilempar dari puncak bukit Bait Allah, tempat saat Yesus pernah digoda dan dicobai oleh iblis pada masa hidupnya. Filipus disalibkan secara terbalik dengan posisi kepala di bawah, sama kayak Petrus. Terus Yohanes pernah direbus hidup-hidup. Bayangin lu saudara, direbus hidup-hidup di kuali minyak yang mendidih. Akan tetapi Yohanes berhasil selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun karena pertolongan Tuhan. Setelah itu Yohanes dibuang dan diasingkan ke sebuah pulau. Bartolomeus menjadi misionaris di Asia, meninggal dunia di Amerika setelah ia mendapat hukuman pukulan cambuk yang sedemikian kejamnya, sehingga semua kulitnya menjadi hancur terlepas. Waduh, ngeri. Lihat pengorbanan mereka. Terus Lukas mati digantung di Yunani setelah ia berkhotbah di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Markus meninggal dunia di Alexandria, Mesir, setelah badannya diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang penuh batu. Diseret sama kuda, saudaraku, penuh batu. Thomas dieksekusi dengan cara ditusuk dengan tombak di India. Ditusuk saudara di India. Yudas saudara Yesus dihukum mati dengan panah karena ia tidak bersedia untuk menyangkal Yesus. Terus Matias pengganti dari Yudas Iskariot mati dihukum rajam dan dipenggal kepalanya. Mati dipenggal, dirajam.
Rasul Paulus selama melayani Tuhan dipenjara berulang kali, dicambuk dan dipukuli serta dilempari batu, berada dalam bahaya dari lautan. Dia pelayanan naik kapal laut dari lautan, naik kapal berada dalam bahaya dari lautan dan perampok serta dari orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi serta orang-orang Kristen palsu. Dia mengalami banyak malam yang dingin dan tanpa tidur serta hari-hari lapar dan haus. Paulus mati dipenggal. Bapak Ibu, saya boleh jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pendeta, saya pernah ngalami gak titik saya capek, saya jenuh, saya bosan, saya mau ninggalin Tuhan. Waktu saya lihat murid-murid Yesus, saya malu loh saudara. Saya malu dengan diri saya. Tuhan ampuni saya. Saya boleh jujur, saya pernah ngalami satu titik saya mau mundur karena masalah ekonomi. Saya jujur sama Bapak Ibu Saudara, saya mau mundur, saya udah gak kuat hanya karena masalah keuangan. Tapi waktu saya lihat, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Saya mau mundur hanya karena saya gak dihargai. Saya mau mundur karena saya gak dianggap. Saya jujur di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tapi waktu saya lihat pengorbanan murid-murid Yesus, saya malu sama diri saya. Saya malu, saya nangis di hadapan Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Padahal Yesus sudah begitu baik buat kita. Yesus begitu baik. Seberapa banyak kita di tempat ini, kita mau mundur hanya karena kita gak dihargai. Kita mau mundur hanya karena pendapat kita gak didengar. Kita mau mundur hanya karena kita gak dipuji, kita gak dihormati. Apa yang Yesus sudah lakukan buat saya dan saudara, itu gak sebanding dengan kesulitan penderitaan yang kita alami. Maukah hari ini kau komitmen di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, kau tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kau mau berkorban untuk Tuhan. Hari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya undang Singer bantu saya. Perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Perbaharui janjimu di hadapan Tuhan saudara. Dia begitu baik buat saya dan saudara. Dia sudah serahkan semuanya buat saya dan saudara. Koramataka shikaramana. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, tetap setia iring Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Yes, melimpah maupun kurang. Amin. Amin Tuhan. Di setiap musim kehidupanku, waktu aku kuat maupun aku lemah, amin, amin Tuhan. Yes. Amin Tuhan.
Amin. Mempesona Amin Tuhan. hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. sekali Yesus, tetap Yesus. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita mari datang sama Tuhan, perbaharui perjanjian kita di hadapan Tuhan, perbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada beberapa saudara di tempat ini kau mulai jauh dari Tuhan, kau mau tinggalkan pelayanan karena masalah keadaan situasi kehidupanmu. Atau mungkin beberapa saudara di tempat ini hubunganmu suami istri mulai jauh. Bahkan mungkin kau mau meninggalkan pasanganmu. Perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Ingat janji nikahmu di hadapan Tuhan, saudara. Koramataka shikaramananana. Dia ada di tempat ini. Dia begitu tulus mengasihi kita seperti Dia tulus mengasihi Petrus yang menyangkal Dia. Dia begitu tulus mengasihi kita seperti Dia tulus mengasihi Yudas yang mengkhianati Dia. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam kehidupanmu. Jangan pernah tinggalkan pelayananmu apapun yang terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan sudah begitu baik buat saya dan saudara. Jangan tinggalkan Yesus karena pacarmu. Jangan tinggalkan Yesus karena hobimu. Jangan tinggalkan Yesus karena pekerjaanmu, saudara. Karena harta uangmu, jabatanmu. Perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Perbaharui janjimu di hadapan Tuhan. Dengan penuh tanggung jawab. Disertai dengan tekad kesetiaan dan tanggung jawab, itulah komitmen. Yes. Mari katakan dengan imanmu, saudara. Secara pribadi, kau perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita minta ampun. Minta ampun di hadapan Dia. Mari datang dengan kesungguhan. Datang dengan ketulusan karena kau mengasihi Tuhan, bukan karena yang lain. Kau melayani Tuhan di tempat ini karena kau tulus melayani Dia. Kau datang beribadah di tempat ini karena kau tulus mengasihi Dia. Kau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kau mau berkorban karena kau tulus mengasihi Dia. Kuramataka shikaramananana. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, izinkan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara.
Kalau ada beberapa saudara di tempat ini, kau mulai jauh dari Tuhan. Ibadah kadang kau datang, kadang tidak datang. Bahkan ada mungkin beberapa saudara tempat ini kau mau meninggalkan pelayananmu. Atau mungkin ada beberapa saudara tempat ini kau suami istri hubunganmu mulai tidak harmonis. Hubunganmu mulai renggang. Dan ada di hati kecilmu untuk meninggalkan suamimu istrimu. Tapi hari ini kau mau perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Untuk kau setia iring Yesus, setia melayani Yesus, setia beribadah, setia kepada suami istrimu. Kalau kau itu orang yang, mari taruh tanganmu di dadamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kuramataka shikaramanana. Tuhan lihat kejujuran. Tuhan lihat hatimu. Tuhan kau lihat tangan-tangan kami di dada. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kasih karuniamu yang memampukan kami. Dalam nama Yesus kasih karuniamu menguatkan kami. Dan hari ini kami komitmen di hadapanmu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kami tidak akan pernah meninggalkan pelayanan kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan suami istri kami. Ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Mampukan kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Karena kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Hubungan suami istri dipulihkan kembali. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan kembali. Komitmen kami dengan Tuhan diperbaiki kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk memakan dan meminum tubuh darah Yesus. Roti anggur Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk, saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Bapa, sebentar kami pelayan-pelayan-Mu akan melayani perjamuan suci. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk melayani perjamuan kudus ini. Biar pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, mendatangkan mukjizat kuasa Tuhan. Kuduskan tubuh kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pengampunan yang ku terima, kasih
pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, Jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri bersama. seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Adakah Bapak Ibu Saudara yang kami tidak sengaja terlewat, belum mendapat roti atau anggur? Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan. Tanpa sengaja kami melewatkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara belum dapat roti anggur, ada? Kalau semua sudah, mari kita berhubungan secara pribadi sama Tuhan. Kita minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan layakkan kami untuk memakan dan meminum tubuh darah-Mu, agar tubuh darah-Mu berkuasa atas tubuh kami. Mari angkat roti tubuh Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat anggur darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Percaya beriman, sakitmu sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima mukjizat Tuhan, terima kesembuhan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, aku sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, aku sudah mengalami mukjizat Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan jamah kami. Semua organ tubuh kami normal, saraf-saraf kami normal. Dari atas kepala sampai ujung kaki Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami terima kesembuhan, kami terima mukjizat di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu yang di rumah, yang sedang mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, Tuhan jamah mereka juga. Tuhan sembuhkan mereka juga Tuhan. Apapun pergumulan jemaat-Mu, Tuhan yang tolong. Pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Rumah tangga diberkati, usaha pekerjaan diberkati, pendidikan diberkati. Di dalam nama Yesus, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan ada dalam kehidupan kami. Mari yang percaya sama-sama katakan,
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya kita semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan menabur untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan firman hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi sukacita, boleh menjadi berkat bagi kami setiap kami yang hadir hari ini Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati bagi kami yang sudah memberikan persembahan dan juga yang belum sempat memberikan. Kiranya apa yang kami berikan menjadi berkat untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sekali lagi, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia berikut ini.
Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kami kembali akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Hari Senin akan diadakan pertemuan gembala majelis dan ketua komisi pukul 7 malam di gereja. Salam Kompas. Kami mengajak seluruh kaum pria untuk hadir dalam ibadah Kompas hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang tidak memiliki kesibukan lain, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam doa puasa yang diadakan setiap hari Kamis pukul 3 sore bertempat di gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti puasa tetapi tidak sempat untuk hadir, silakan berdoa secara pribadi di rumah. Latihan musik untuk ibadah raya oleh tim PAW juga diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami mengajak seluruh jemaat untuk bergabung dalam perak. Jika ada jemaat yang ingin bergabung, silakan menghubungi fasilitator di wilayah terdekat. Untuk waktu dan tempat akan disesuaikan masing-masing perak. Halo generasi muda, bagi teman-teman yang rindu memuji dan menyembah Tuhan, serta rindu memiliki komunitas yang diberkati, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam ibadah Youth GAP yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam bertempat di gereja. Kami menantikan kehadiran seluruh jemaat dalam ibadah raya minggu depan pukul 10 pagi di gereja. Dan di jam yang sama, akan diadakan ibadah sekolah minggu Teens and Kids di lantai 3. Jemaat dapat memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer ke rekening gereja. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan misi, pembangunan, dan diakonia, kotak tersedia di belakang. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung jika ada dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ibadah di GUP. Kami menantikan kehadirannya kembali minggu depan. Kami mengucapkan selamat kepada Saudara Renold dan Saudari Yevi yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 7 September. Kiranya Tuhan memberkati bahtera rumah tangga dan apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan. Demikianlah informasi kegiatan gereja yang kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk pengumumannya. Saya jemput Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa Oh ya, maaf. Duduk dulu. Apakah ada sahabat baru yang baru pertama kali hadir ibadah di minggu ini? Bisa bangkit berdiri, nanti ada tim Aser yang akan melayani Bapak Ibu. Ada? Coba lihat kiri kananmu, apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu, ucapkan selamat datang di Kingdom Community. Adakah sahabat baru? Enggak ada. Oh, puji Tuhan. Baik, mari sejemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersatu berdoa, bersafaat untuk bangsa, negara, dan kota kita. Yesus, ku sujud di altar kudus-Mu dan berdoa, penuhiku dengan hati-Mu dan tangis-Mu untuk mereka. Sinarilah umat-Mu dengan kasih setia-Mu.
Sampai mereka melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Dan pagi ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat-Mu di tempat ini, kami mau bersatu hati membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami perkatakan shalom bagi Indonesia. Kami percaya Indonesia adalah bangsa pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia adalah tempat di mana kemuliaan Tuhan dicurahkan. Kebaikan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Bahkan kami berdoa buat pemerintahan yang ada di tempat ini. Dari pemerintahan tertinggi sampai terendah. Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memberikan pewahyuan dan pengurapan. Kami percaya Tuhan, kemenangan-Mu terjadi di atas bangsa ini. Kebaikan Tuhan yang berkelimpahan mengalir atas bangsa kami. Kami percaya Kau Bapa yang bertahta di atas bangsa kami. Bangsa Indonesia penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman. Dan biarlah hal-hal yang baik yang berasal daripada-Mu terjadi di atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal, Kota Makassar. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata atas bangsa dan kota kami. Kami percaya setiap dari kami yang Kau tempatkan di kota ini bukan karena kebetulan, tapi karena rencana-Mu yang besar, yang ajaib bagi setiap kami. Kami berdiri atas kota ini Tuhan. Kami percaya kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan masih bekerja atas kota kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati Kota Makassar dalam segala aspek yang ada. Biarlah keselamatan yang dari Tuhan terjadi di atas kota ini. Kami percaya Tuhan, di mana ada doa-doa, tiada doa yang sia-sia yang naik ke tahta-Mu. Kami percaya pertobatan, kebangkitan rohani terjadi sehingga keselamatan-Mu bisa tergenapi di atas kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja di tempat ini, gereja GOP. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Teruslah lakukan kebaikan-Mu di atas gereja ini. Oh Tuhan yang berkuasa untuk mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini yang haus akan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan melimpahkan sukacita, kesehatan, berkat-berkat yang melimpah tercurah atas jemaat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pelayan yang ada di tempat ini. Kau Tuhan yang akan terus mengurapi dan memberikan pewahyuan-Mu atas tim pelayan yang ada di gereja ini. Kami percaya Tuhan, tim yang ada Engkau akan terus memberkati Tuhan. Berikan kami kesatuan hati, biar di dalam melayani kami terus Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami bawa juga buat gembala dan staf full timer yang ada di gereja ini. Biarlah kiranya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka. Biar setiap hari Tuhan mereka mengalami kebaikan Tuhan. Terus Tuhan Kau pakai hamba-Mu sesuai kehendak-Mu, dan di dalam kehidupan mereka semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun Tuhan, untuk sepanjang minggu bahkan sepanjang bulan ini. Tetap Tuhan pelihara jemaat-Mu biar di umur yang baru Tuhan percayakan jemaat-Mu bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Umur panjang dan sukacita terus mengalir dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Kami bawa doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang menjamah dan menyembuhkan apapun penyakit yang sedang dialami jemaat-Mu. Kami percaya Engkau tabib yang ajaib. Kuasa-Mu masih sama dan masih ada sampai sekarang. Ajar kami untuk terus berharap dan bersandar hanya kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa buat jemaat-Mu yang begitu setia, taat, komitmen mengembalikan milik Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu, firman-Mu, tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan. Segala belang pelahap Tuhan hardik. Berkati usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan buat naik bukan turun. Hamba berdoa jemaat-Mu diberkati Tuhan. Jemaat-Mu semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa berkat Allah Abraham, Ishak, Yakub turun atas jemaat-Mu, atas keluarga. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan yang sertai, Tuhan yang tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita.
Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini, renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat, Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan, hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidupmu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.